Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hafid Ibisa Ramadhani, NIM 2218018. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana membuat CRUD dari program Laravel yang kita buat kemarin, yaitu dari Sistem Informasi Akuntansi Manufaktur PT Alveria Food. Nah, pertama kita buka programnya di VS Code. Nah, sebelumnya jika memang belum membuat atau belum menghubungkan ke database, maka kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Yaitu pertama kita masuk ke .env, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan nama yang akan menjadikan database. Nah, jika sudah, kita uh, membuat tabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan PHP Artisan make model. Misalkan namanya post min m. Nah, min m ini untuk membuat modelnya. Jika sudah untuk namanya, misalkan kita kasih nama post ini menjadi nama produk gitu, maka nanti akan masuk ke dalam database di migration. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat, jadi contohnya ini ada tabel produk, pelanggan, dan lain-lainnya. Misalkan kita masuk ke dalam tabel produk ini, nah kemudian kita inputkan data seperti ini pada public function app void. Yang pertama kita buat skema create product untuk tabel produk. Nah, biasanya untuk pembuatan tabel baru itu hanya terdiri dari ID dan juga timestamp. Nah, untuk selebihnya kita harus membuat data tabel sendiri agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ID dari ini jangan dirubah karena ini akan menjadi ID dari tabel produk ini sendiri dan menjadi primary key-nya. Lalu untuk datanya ada dan nama barang, tipe kategori dan lain-lain, ada tipe data string, integer, dan juga date ini untuk expired. Nah, untuk string kita harus menambahkan panjang dari data yang kita butuhkan karena untuk nama barang kita pakai 30. Nah, untuk integer tidak memerlukan panjang data. Nah, untuk date untuk menampilkan tanggal. Dan jika sudah, kita masuk ke app atau kemudian kemudian di models dan kita masuk ke produk. Nah, model produk ini terbuat secara otomatis dari ini min m ini karena min m ini membuat model yang terhubung dengan migration di create product ini. Nah, untuk mengetahuinya sudah terhubung dengan uh, database apa belum, kita masuk ke lokal phpMyAdmin. Pertama, nyalakan dulu exam atau Laravelnya untuk bisa terhubung dengan phpMyAdmin. Nah, jika sudah, kita cek. Kita tadi dengan memberi nama PT Alveria Food. Nah, ternyata di sini sudah ada tabel produk. Namun sebelum kita cek, itu kita harus mengisi dari model ini dan create-nya. Untuk jika sudah mengisi create-nya, kita ketikkan php artisan migrate untuk memasukkan data ini ke dalam database. Jadi sebelum membuka database phpMyAdmin, kita harus melakukan php artisan migrate dulu agar bisa membentuk atau membuat tabel datanya di database-nya. Karena ini sudah masuk ke sini, kemudian membuat modelsnya. Untuk modelnya kita isi ini seperti ini, protect tabel dari produk, kemudian data ininya sesuai dengan data yang ada kita buat tadi di tabel produk atau migrationnya, dan harus sesuai urutan. Jika tidak, maka nanti data tidak bisa masuk. Dan jika sudah membuat model, kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke public. Kita ke resource. Jika sudah ke resource, kita klik views, kemudian kita buat folder baru
dengan nama administrator. Nah, di dalam administrator kita buat folder baru lagi dengan nama product. Nah, untuk produk baru kita buat metadata baru. Pertama, product.blade.php kita buat ini untuk indeksnya atau tampilan utama dari halaman produk. Di halaman produk ini kita ketikkan source code seperti ini. Next ini untuk menghubungkan dengan layout atau indeks halaman dashboard. Kemudian untuk isinya dari tabel ini kita bukan seperti ini. Nah, fungsi dari root ini root at product. Jadi ini akan menghubungkan atau root ke halaman at product di sini. Dan untuk PDF product akan masuk ke halaman report product nanti. Dan karena untuk isi dari halaman ini harus sesuai dengan tabelnya, maka kita harus buat sama seperti tadi. Kemudian untuk menghubungkan atau untuk memasukkan menginputkan data ke dalam database, kita inputkan source code seperti ini. Nah, agar bisa tampil di halaman indeks halaman utama produk, kita harus menggunakan read product. Terus kemudian untuk delete product ini untuk menghubungkan agar data bisa dihapus. Nah, jika sudah selesai semua source code ini, kita buat baru untuk add product. Nah, untuk add product source code-nya seperti ini. Yang pertama untuk root ini untuk menghubungkan ke halaman produk, di mana nanti jika kita menginputkan, maka data yang diinputkan pada halaman add produk ini akan masuk ke dalam halaman produk. Nah, kemudian kita buat insert produk agar bisa memasukkan atau mengisi data-data dengan cara seperti lab ini. Nama barang agar sesuai dengan nama barang, kategori, harga beli, stok, dan lain-lain. Ini harus sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, untuk tipe data string kita jadinya di sini kita ketikkan teks. Jika tipe data integer kita ketikkan number, dan untuk date atau kita ketikkan date. Nah, jika sudah semuanya, kita kemudian buat ke halaman berikutnya yaitu file update product. Nah, update product ini fungsinya untuk kita bisa mengedit data yang sudah kita inputkan sebelumnya jika terjadi kesalahan. Nah, untuk itu kita ketikkan seperti ini untuk update product dan bisa terhubung dengan root product. Root product yaitu indeks halaman utama dari produk. Ini nggak jauh beda dengan add product, namun bedanya di sini karena untuk mengedit data, maka kita harus tentukan mana yang akan kita edit agar bisa berubah datanya, yaitu dengan menggunakan value-nya. Data yang diedit tadi akan tersimpan pada nama variabelnya. Dan jika sudah, maka akan terdapat tombol submit untuk menyimpan dan bisa update. Jika nanti sudah, maka akan masuk ke dalam tabel produk. Jika sudah, kita masuk ke halaman yang berikutnya yaitu membuat report produk. Report produk ini bertujuan untuk bisa mencetak file yang menjadi berupa PDF agar bisa di-download. Nah, yaitu dengan cara seperti ini source code-nya. Nah, untuk halaman style ini itu adalah untuk desain dari tabel yang akan di-download. Jadi hasilnya nanti misalkan ini untuk background warna dari karakter untuk header dari tabelnya, lalu untuk ukurannya seperti berapa bisa jadi di sini. Nah, untuk nama ini sesuai dengan tabel yang seperti ada di halaman utama produk, dan ini juga sama dengan di halaman utama produk agar data bisa diambil dan ditampilkan dari database yang tersimpan. Jika sudah selesai membuat keempat ini, ya ini halaman produk ini untuk read-nya,
untuk report, lalu untuk update, dan ada untuk menambahkan atau insert, dan juga ada delete di sana. Nah, jika sudah, kita masuk ke controller. Untuk kita, fungsi dari controller ini untuk mengatur, karena kita membuat beberapa file yang berbeda. Nah, tujuannya agar program bisa berjalan cepat saat di running atau saat loading. Misalkan data yang source code-nya itu dijadikan satu, mungkin akan sangat panjang dan itu membuat overload atau menjadi lama. Maka untuk mengatasinya, kita harus membaginya menjadi beberapa agar bisa cepat berjalan. Dan untuk menghubungkannya, kita menggunakan controller ini. Nah, di mana letak controller itu? Kita di app, kemudian http, kita klik controller. Nah, controller kita buat file baru dengan nama product controller. Nah, product controller ini kita isi seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, kita isikan dengan use app models product. Ini menjelaskan jadi produk ini akan menghubungkan ke tabel produk yang kita buat. Jadi model yang dari ini di mana letaknya tabel tadi berada di app di model. Ya, sesuai sini. Lalu kemudian use illuminate http request, jadi untuk mengambil data yang akan disimpan dan ditampilkan. Nah, untuk ini untuk mencetak DOM PDF, yaitu untuk mencetak data dari database yang kita punya. Kemudian untuk isi source code-nya untuk product controller ya seperti ini. Untuk pertama kita buat public function index, di mana ini function index ini akan kita membuat data atau variabel data yang mengambil dari data produk, kemudian akan ditampilkan pada administrator yang kita buat tadi di indeks halaman produk. Ditampilkan di administrator produk dengan nama produk ini, dan datanya akan ditampilkan untuk menjadi halaman utama. Kemudian public function add kita buat ini agar data yang kita isi bisa ditambahkan dan ditampilkan pada produk. Kemudian kita buat public function insert data. Ini tujuannya untuk memasukkan data baru yang kita buat, yang disimpan semuanya ke dalam database, kemudian ditampilkan di produk. Kemudian untuk read data public function yang didata berdasarkan ID-nya, yaitu fungsinya untuk menampilkan data-data yang berdasarkan ID yang ada. Pertama, data ini akan dicari sesuai ID dari tabel produk, kemudian akan ditampilkan dari update data, di mana ini akan update produk, di mana ini merupakan data baru yang sudah ditambahkan dan dia akan ditampilkan. Kemudian public function update data, ini fungsinya untuk mengupdate atau mengedit data yang salah, dan ini kita buat variabel data sama dengan dimana ini akan mencari data dari file produk, kemudian file data ini akan ditampilkan semuanya berdasarkan ID tadi. Kemudian data yang tersimpan tadi akan ditampilkan, yang salah akan diganti. Jika ada yang sudah diganti, maka akan disimpan dan ditampilkan di read data ini tadi. Nah, untuk public function delete, yaitu untuk menghapus data. Nah, pertama harus kita membuat variabel data dan sama seperti update data, yaitu mereka akan mencari ID-nya yang menjadi primary key dari tabel produk, kemudian akan di-delete. Jadi secara otomatis semua data yang terhubung dari ID ini akan terhapus. Dan data yang dihapus akan ditampilkan di halaman utama produk.
Nah, untuk public function export, yaitu untuk menjadikan PDF, untuk mencetak tabel, yaitu kita akan data ini dari semua tabel produk akan disimpan dan ditampilkan pada PDF di report produk, kemudian akan masuk ke DOM PDF dan akan dicetak menjadi PDF dengan nama data produk. Nah, kan ini merupakan salah satu dari merupakan CRUD, yaitu C-nya untuk create data. Jadi seperti insert data itu tadi, kemudian read atau report untuk menampilkan dan juga untuk mencetak data, U untuk update data, dan D untuk delete. Nah, jika sudah semua ini sudah terhubung, maka untuk langkah terakhir kita masuk ke web. Dari kita klik public, kemudian maaf salah, kita ke root, kemudian klik web. Nah, kita pertama buat use API HTTP controller untuk mengaktifkan controller yang kita buat tadi. Jadi produk controller, kemudian kita ketikkan ini. Ini fungsinya untuk mengambil data-data dari yang kita buat di controller tadi. Jadi ada FM, ada index, ada insert data, read data, update data, delete, dan export. Nah, jika sudah mengetikkan ini semua, kita tinggal menjalankan di untuk mengecek hasilnya gimana, kita akan menemukannya. Mengeceknya dengan PHP artisan serve. Kita template-nya atau dashboard. Nah, hasilnya ini untuk halaman utama kita kan. Nah, untuk mencobanya kita ke produk. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tampilan indeks dari produk ini. Dari produk ini akan tampil seperti ini. Nah, untuk tambah data, tampilan ini akan berasal dari source code ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita misalkan masukkan nama data nama barangnya, misalkan baku, harganya misalkan 1.500.000. Untuk stoknya 1 ton. Kita expired ini disesuaikan saja. Ini berasal dari date yang kita buat tadi. Tipe data atau value date kan 2008. Misalkan seperti ini. Untuk suppliernya kita misalkan kita expired, lalu kita simpan. Nah, ini termasuk dari insert data atau create data. Nah, ini merupakan tampilan dari insert data yang sudah kita masukkan. Nah, untuk atau read produk tadi. Nah, untuk edit, untuk update, nah ini kita akan untuk edit ya di sini ya, atau dari update tadi. Nah, data yang kita isi akan ini misalkan ada kesalahan, misalkan ini ada 1,5 ton. Nah, kita update. Maaf karena tipe datanya tadi integer jadi tidak bisa koma.
Kita masukkan ini, kita update. Nah, data sudah berubah. Ini untuk jadi update atau edit. Jadi untuk create udah, update udah. Nah, untuk delete atau pertama sebelum delete kita masuk ke cetak dulu. Jadi untuk cetak atau report, dari report ini, report product, jika kita tekan akan seperti ini. Dari DOM PDF tadi, tinggal kita download. Nah, kita sesuaikan ini, kita masuk ke sini. Nah, sudah terdownload. Nah, jika sudah ini, maka dia sudah berhasil. Nah, untuk create, read, dan atau report dan juga update itu sudah kita buktikan. Lalu untuk delete, bisa kita lihat ini, delete. Lalu untuk, nah, data yang sudah dimasuk kita sudah berhasil diganti. Nah, misalkan kita, itu sama halnya dengan semua tabel yang ada di sini. Misalkan kita tabel pelanggan, itu juga sama. Misalkan kita berikan tambah data, kita gunakan nama, misalkan pelanggan yang kita punya Vioni, alamatnya Jakarta, nomor telepon 8 ini. Nah, kita simpan. Nah, sama saja hasilnya juga akan seperti ini. Nah, untuk delete juga sama. Nah, itu berhasil. Nah, berarti program CRUD kita sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.